Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zia Fauzia Al-Haq dari kelas Biologi semester 3 jurusan Tadrus IPA Biologi dengan NIM 190810647, yaitu pada acara praktikum kita yang ketiga, yaitu pengamatan mengenai Phylum Annelida. Silakan simak video kali ini. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami karakteristik Phylum Annelida, dan yang kedua yaitu untuk menempatkan spesies Annelida sesuai dengan kedudukan taksonominya, dan yang terakhir yaitu untuk memahami dan menganalisis habitat Annelida serta perannya dalam kehidupan. Alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum yaitu pertama wadah, masker, glove, penggaris, alat bedah, lintah atau Hirudomedicinalis, dan cacing tanah Lumbricus terrestis. Prosedur kerja yang akan diamati yaitu pada Phylum Annelida, pada hewan cacing tanah Lumbricus terrestis dan lintah Hirudomedicinalis. Pengamatan yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tempatkan hewan Annelida pada bak preparat, amati bagian morfologi tubuhnya, lakukan pengukuran terhadap bagian tubuh hewan tersebut. Kemudian, amati struktur morfologi dari Lumbricus terrestis dan Hirudomedicinalis. Kemudian yang kedua yaitu gambar tiap-tiap spesimen tersebut di atas dan diberikan keterangan dan buatlah klasifikasi taksonominya. Dan kemudian yaitu pembendahan lintang dan membujur untuk melihat anatomi dan rongga tubuh yang diamati. Hasil pengamatan yang pertama yaitu pada Phylum Annelida pada hewan cacing tanah Lumbricus terrestis. Pengamatan yang pertama pada morfologi cacing tanah Lumbricus terrestis, diketahui klasifikasinya terlebih dahulu, kingdomnya Animalia, phylumnya Annelida, kelasnya Chilitellata, ordonya Hoplotacida, familinya Lumbricidae, genusnya Lumbricoides, dan spesiesnya Lumbricus terrestis, dan itu menurut Linnaeus 1758. Dan yang telah diamati di dalamnya terdapat mulut, segmen, rhizome, anus, posterior, dan anterior. Kemudian hasil pengamatan morfologi pada cacing tanah selanjutnya yaitu Lumbricus terrestis dengan jumlah segmen 110 segmen, panjang segmen 11 cm, lebar tubuh 0,4 cm, lebar cilitellum 0,3 cm, dan jumlah cetainya 327 cm. Hasil pengamatan pada anatomi sendiri yaitu pada Lumbricus terrestis dalam sayatan melintang didapatkannya lapisan-lapisan pada organ tubuh dan usus, dan pada sayatan membujur yaitu didapatkannya pembuluh, penampang mulut, ruas, dan usus. Kemudian hasil pengamatan yang kedua pada Phylum Annelida pada hewan lintah Hirudomedicinalis, yaitu dengan klasifikasinya terlebih dahulu, kingdomnya Animalia, phylumnya Annelida, kelasnya Chilitellata, ordonya Tleradina, familinya Rhineho, dan genusnya Hirudo, dan spesiesnya Hirudomedicinalis, dan itu menurut Lam 1818. Dan ditemukannya yaitu mulut, segmen, anus, anterior, dan posterior. Dan pada pengamatan aspek yang diamati pada pengamatan lintah yaitu Hirudomedicinalis, terdapat jumlah segmen dengan 76 segmen, panjang segmen 11 cm, lebar tubuh dengan 1 cm, lebar cilitellum dengan 1 cm,
dan jumlah cetai tidak terdapat cetai pada lintah. Pada pengamatan anatomi lintah hidromedicinalis yaitu terdapat rahang, posisi taring, otot radial, sinus dorsal, poros usus, penghisap belakang, usus, tembolok, dan asus. Sedangkan pada sayatan melintang yaitu terdapat otot, usus, tembolok, kartikula, dan rongga tubuh. Hasil morfologi dari aspek yang diamati pada hasil morfologi keduanya yaitu cacing tanah lumbricus terrestris dan lintah hidromedicinalis, yaitu pada cacing tanah memiliki parapodia, sedangkan pada lintah tidak memiliki parapodia. Pada cacing tanah memiliki prosorium atau mulut cacing, sedangkan pada lintah memiliki satu buah prosorium. Pada cacing tanah dan lintah sama-sama memiliki plastanium, sedangkan pada cacing tanah segmen 90-200 segmen, sedangkan pada lintah memiliki 30 segmen. Cacing tanah bergerak dengan tubuhnya, sedang pada lintah dengan otot konstitusionalnya. Sedangkan pada cacing tanah yaitu mengalami pembuahannya yaitu terletak di bagian bawah, sedangkan pada lintah itu pada bagian kepalanya yang tidak bersegmen. Kemudian tentakelnya pada cacing tanah tidak memiliki tentakel, dan juga begitupun dengan lintah tidak memiliki tentakel. Pada bintik matanya pada cacing tidak memiliki bintik, dan pada lintah juga sama-sama tidak memiliki bintik. Lapisan kutikulannya pada cacing tanah berwarna merah coklat, sedangkan pada lintah dinding lintahnya terdiri kutikula, dan antenanya pada cacing tidak memiliki antena. Begitupun dengan lintah, dan rambutnya pada cacing tanah dan lintah sama-sama tidak memiliki setap atau rambut. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu terdapat 3. Yang pertama, filum Annelida memiliki karakteristik seperti tubuh memiliki segmen, alat gerak berupa setae, memiliki bentuk bilateral dan dilapisi kurtikula, serta hidup sebagian besar secara hemaprodit. Dan yang kedua, spesies Annelida termasuk ke dalam kingdom Animalia yang memiliki 3 kelas seperti Cypatoda, Archaeannelida, dan Hirudinae. Pada praktikum kali ini menggunakan kelas Cetapoda atau cacing tanah lumbricus terrestris dan kelas Hirudinae atau lintah hidromedicinalis. Dan yang ketiga yaitu atau yang terakhir, habitatnya terdapat di perairan seperti air tawar, air laut, danau, dan sungai. Akan tetapi ada juga yang di tanah. Pertama, lintah Hirudinae medicinalis sebagian terapi medis, sedangkan peranan cacing tanah yaitu lumbricus terrestris untuk menggemburkan tanah, memperbanyak nutrisi tanah, dan membantu menyuburkan tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara praktikum kali ini, yaitu acara praktikum yang ketiga mengenai filum Annelida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.